hari kemudian, Aileen menatap sendu laki-laki yang kini ada di hadapannya. Sumpah demi Tuhan, perasaan itu tumbuh dan terus bertambah. Bukan hal yang aku inginkan, Aileen. Perasaan itu tetap ada. Meskipun berulang kali aku telah mencoba untuk menghilangkannya. Aku sudah mengusirnya dari dalam hatiku, Aileen. Namun cinta itu terlalu kuat. Rasa itu bertahan untuk menetap meskipun tak ada yang memiliki, karena kamu sudah menjadi milik orang lain. Rasa ini benar-benar tak bisa dipungkiri lagi, Aileen. Meskipun kamu mengharapkan perasaanku padamu itu sudah tiada. Aku harus bagaimana, Aileen? Aku tidak bisa menahannya. Rasa itu terus saja muncul saat aku bersamamu. Dan di saat kamu tidak lagi di sampingku, aku selalu saja memikirkanmu. Meskipun sebenarnya aku ingin menepis bayanganmu dari pikiranku. Kenapa? Kenapa ini sulit sekali untuk aku lakukan, Aileen? Aku benar-benar tidak bisa berjauhan denganmu. Dan kini kamu mengatakan kalau kita tidak bisa bertemu setiap saat. Kenapa? Kenapa kamu tega sekali, Aileen? Kak Peter, kenapa? Kenapa kamu tega, ha? Setidaknya pikirkan dulu bagaimana perasaanku. Apa kamu tahu apa yang aku rasakan? Bagaimana susah dan sakitnya harus menerima jika orang yang kita cintai ternyata sudah dimiliki oleh orang lain. Terlebih aku sudah berusaha mencari agar kamu kembali ke dalam hidupku. Tapi apa yang kini aku dapatkan? Semuanya terlambat, Aileen, dan aku benci sama waktu. Karena aku begitu lama menemukanmu hingga kamu harus lebih dulu bertemu dengan Regan. Aileen benar-benar terkesiap saat mendengar suara Peter yang begitu nyaring. Wanita itu benar-benar diam tak bergeming, apalagi saat melihat air mata Peter yang juga jatuh membasahi pipinya. Aku tidak bisa. Aku pikir aku bisa tetap menganggapmu sebagai adikku. Tapi setelah aku jalani, tetap tidak bisa, Aileen. Aku mencintaimu sebagai wanita yang aku cintai, bukan sebagai adikku. Sungguh, aku tidak rela kamu menjadi milik Regan. Dia tidak pantas memilikimu. Dia tidak pantas untuk menjadi suamimu. Kak Peter, hentikan. Aileen langsung menubruk tubuh Peter dan memeluknya. Harusnya kamu menungguku. Harusnya kamu menungguku sedikit lagi, Aileen. Harusnya. Maafkan aku, Kak. Aku harus bagaimana, Aileen? Kak, kumohon, jangan seperti ini. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Kak Peter pasti bisa kok. Perlahan aja, Kak. Kenapa harus Regan, Aileen? Kenapa harus Regan? Kenapa harus dia yang menjadi suamimu? Kak, percayalah, itu sudah takdir kami. Lalu, kenapa takdirku harus seperti ini? Kenapa aku tidak bisa memiliki wanita yang aku cintai? Apa cinta memang tak selalu saling memiliki? Ini menyakitkan, Aileen. Karena menyakitkan, maka dari itu hentikan, Kak. Aku tidak ingin membuat Kak Peter semakin sakit akan perasaan itu. Aku benar-benar tidak mungkin membalasnya, Kak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aileen, kamu hanya belum mencoba untuk membalas perasaanku. Setidaknya cobalah untuk membalas cintaku. Kak Peter, teriak Aileen. Aku yakin kamu pasti akan merasakan hal yang sama denganku. Regan hanya orang asing yang baru saja datang di kehidupanmu. Sementara aku sudah lama ada di hidup kamu. Kamu seharusnya tetap bersamaku, Aileen. Hentikan. Apakah Kak sudah gila? Kak Peter, sadar. Itu tidak sama apa yang baru saja Kakak katakan. Itu sangat gila. Aku tidak mungkin mencoba membalas perasaan Kakak, karena itu akan menyakiti Regan nantinya. Aku tidak ingin Regan kembali tersakiti karena aku. Lalu bagaimana denganku? Kamu bahkan sangat menyakitiku. Apa kamu tidak sadar, ha?
Apa kamu tidak bisa bersikap adil? Jika aku merasakan sakit ini, bukankah harusnya Regan juga merasakan hal yang sama? Plak. Aileen tanpa sadar langsung menampar keras pipi Peter. Nafas Aileen benar-benar memburu saat mendengar ucapan Peter barusan. Aku kecewa dengan perkataan kakak. Tidak, seharusnya Kak Peter berkata seperti itu. Aku hanya adik kakak, bahkan mungkin secara resmi pun kita sudah menjadi kakak adik karena orang tua kita sama saat ini. Apa maksudmu? Tanya Peter. Kamu sudah menolakku, jadi jangan seakan-akan kamu sedang memberikan harapan baru untukku. Aku malas menjelaskannya. Nanti kakak tanya sendiri saja ke mami atau papi kakak. Kakak akan paham dengan ucapanku saat ini. Tapi kak, please, jangan seperti ini. Aku juga tidak tega melihat kakak yang terlalu mengharapkan sebuah balasan perasaan dari aku. Aku sudah terlanjur menikah, kak. Tidak, maksudku mungkin jodohku itu memang Regan. Bahkan kakak tahu sendiri kan, kalau aku sedang hamil anak Regan saat ini. Dan harapan kakak itu akan menjadi angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Aku tahu ucapanku saat ini terbilang cukup kasar untuk kakak. Tapi sekali lagi aku mohon, hilangkan semua perasaan itu. Ubah mindset kakak dulu. Jangan terus mengikuti keinginan hati yang selalu ingin bersama. Aku benar-benar minta maaf kak. Memang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Tapi setidaknya cobalah dan jangan terus berharap. Kamu tidak mengerti rasanya, Aileen. Iya, aku tahu. Aku memang tidak mengerti apa yang kakak rasakan. Tapi apa benar-benar sudah tidak ada celah untuk kamu menerimaku di dalam hatimu? Kak Peter tetap punya ruang tersendiri di hati aku. Jadi jangan bertanya seperti itu lagi ya. Aku mencintaimu, Aileen. Aku tahu kak, tapi aku benar-benar tidak bisa. Tolong mengerti posisiku juga kak. Sementara di sisi lain, di perusahaan Bagaskara Company. Ceklek. Wanita itu melangkahkan kakinya mendekati meja kerja Regan. Ada apa? Tanya Regan. Ada surat permintaan untuk mengajak kerja sama bos? Jawab Ayu. Dari perusahaan apa? Dari perusahaan fashion di Jepang. Sepertinya dia mau mengajak kolaborasi dengan perusahaan bos Regan di bidang fashion yang berada di London. Kenapa tidak mengirim surat itu langsung ke perusahaan yang ada di sana saja? Kalau itu saya kurang tahu bos. Mungkin di dalam surat tersebut tertera alasannya. Silakan dibaca bos. Regan pun langsung membuka surat yang baru saja diberikan oleh Ayu. Namun sesaat ia langsung menatap Ayu. Apa Aileen belum kembali ke kantor, Yu? Belum bos. Ya sudah, silakan keluar. Saya akan membaca suratnya nanti. Saya kabari lagi. Baik bos. Ayu pun langsung beranjak keluar dari ruangan Regan. Sudah hampir pukul 1:30 siang dan Aileen belum juga kembali. Astaga, harus seperti apa lagi aku bersabar? Ujar Regan menghembuskan nafas kasarnya. Sebelum memutuskan untuk membaca surat tersebut, Regan pun menelpon seseorang. Panggilan pun berlangsung. Halo Nona, apa Nona masih lama? Bos Regan sudah menghubungi saya untuk segera membawa Nona kembali ke kantor. Batasnya hanya sampai jam 2 Nona, jadi cepat kemarilah. Tunggu sebentar Gus. Jangan lama-lama Nona. Bos Regan mengatakan jika kita telat datang ke kantor, ia akan marah pada kita berdua. Saya lebih tidak ingin kalau Nona kena marah. Iya Gus, aku mengerti. Aku akan segera menghampirimu. Hanya saja sebentar lagi ya. Baiklah Nona. Panggilan pun berakhir. Maaf kak, aku harus kembali kerja. Kakak juga harus kembali ke kantor kan? Apa tidak bisa jika kamu pergi bersamaku saja? Jam 3 sore nanti aku ada meeting juga dengan Regan. Kita bisa pergi bersama. Nggak bisa kak. Aku tidak ada kepentingan untuk ikut meeting bersama kalian. Jadi aku harus kembali ke kantor secepatnya, sebelum aku dipecat jika melanggar perintahnya. Hah? Dipecat? Itu tidak mungkin. Kamu itu istrinya. Jadi mana mungkin dipecat?
Aku meminta Regan agar menganggapku sebagai karyawannya saat di kantor. Lagi pula orang lain tidak tahu statusku yang sebenarnya. Jika kamu dipecat, datang saja ke perusahaan milik papiku. Kamu akan langsung diterima di sana, ujar Peter mengelus lembut pipi Aileen. Aku akan berusaha agar tidak dipecat, Kak, ujar Aileen tersenyum tipis. Perbincangan mereka terganggu saat handphone Peter berdering. Panggilan pun berlangsung. Halo? Baiklah, saya akan segera kembali. Suruh tamu itu tunggu di depan ruangan saya saja. Ya, baiklah. Panggilan pun berakhir. Ya udah, kakak pergi duluan aja deh. Aku ingin ke toilet sebentar. Ingat Aileen, kita akan tetap bertemu seperti biasanya. Tidak ada yang namanya bertemu sebulan sekali atau jika kamu tetap kekeh, aku akan langsung menemuimu di mansion milik Regan. Tidak peduli Regan mengizinkanku masuk atau tidak, aku masih berhak atas dirimu. Jadi dia tidak akan bisa melarangku untuk bertemu denganmu. Lagi pula sebelum kamu kenal dia, kamu sudah jauh lebih kenal denganku, bukan? Aduh kakak, aku kebelet banget nih. Kapan-kapan lagi aja ya membahasnya. Dah kakak. Aileen langsung berjalan cepat menuju toilet di sebuah restoran. Setelah dari toilet, Aileen pun menghampiri Agus. Mata Peter menyorot fokus menatap Aileen yang hendak menyeberang menuju mobil yang terparkir di seberang restoran. Peter mencengkram erat-erat setir mobilnya dan tetap tidak mengalihkan pandangannya dari Aileen. Bahkan kakinya di bawah sana sudah siap-siap hendak menginjak pedal gasnya. Namun sepertinya ia masih ingin berlama-lama menatap Aileen yang masih berdiri di ujung sana karena baru keluar dari restoran tersebut. Jika aku tidak bisa memilikimu, bukankah seharusnya Regan juga tidak bisa? Itu terdengar adil dan lebih baik, bukan? Sungguh, aku tidak rela, Aileen. Sorot mata Peter semakin menajam menatap Aileen. Cengkraman pada setir mobilnya juga semakin erat, hingga urat-urat di tangannya tercetak jelas. Dan brang! Aileen pun kecelakaan. Bersambung.